Hah? Kau memiliki kekurangan, dan kau sering dihina karena kekurangan itu. Apakah kau merasa sedih? Apakah kau menangis? Wajar jika kau menangis. Wajar jika hatimu teramat sakit. Itu menandakan bahwa kau adalah seorang manusia. Namun jangan pernah merasa putus asa karena kekurangan itu. Lihatlah karakter dalam serial Naruto ini. Pria ini bernama Might Guy, orang aneh dengan pakaian yang sangat mencolok. Di dunia ninja, ninjutsu merupakan syarat mutlak agar bisa menjadi shinobi yang diakui. Akan tetapi, Guy tidak ahli dalam menggunakan ninjutsu. Hal itulah yang menjadi bahan tertawaan orang-orang di masa kecilnya. Namun siapa sangka, anak aneh yang selalu babak belur ini menjadi salah satu pahlawan di perang dunia shinobi keempat. Bahkan kehebatannya sampai diakui oleh Uchiha Madara. Lalu apa filosofi yang dibawa dan dipercaya oleh Mahito Guy hingga ia mampu melampaui batas yang ada pada dirinya? Semua berawal ketika Might Guy atau Mahito Guy masih dalam akademi ninja. Banyak pelajaran penting yang ia dapatkan dari sosok ayahnya. Sebuah kisah yang sangat menginspirasi. Might Guy adalah shinobi dengan tingkat genin. Bahkan ia mendapat julukan sebagai genin abadi. Walau teman-teman seusianya sudah banyak yang menjadi jonin. Semua orang yang ia temui selalu menghinanya. Namun dengan kepala dingin dan sedikit senyuman, ia hanya mengatakan, "Thanks for your support." Ia menganggap setiap ejekan adalah sebuah dukungan. Ia tidak marah, namun ia memaknai setiap kata-kata itu sebagai dukungan, sehingga tidak ada dendam di dalam dirinya. Satu kata yang mewakili Might Guy adalah self-control. Ia benar-benar tahu bahwa hidupnya hanya ia sendiri yang mengontrolnya. Might Guy mengajarkan kita bahwa setiap kejadian adalah netral, dan kita bisa memaknai setiap kejadian tersebut sebagai sumber daya bagi diri kita. Kuncinya adalah kita memaknai setiap kata-kata sebagai sebuah dukungan, bukan untuk siapa-siapa, namun untuk kemajuan hidup kita sendiri, dan untuk kebaikan kita sendiri. Hal itulah yang membentuk pribadi dari Might Guy, hingga menjadi pribadi yang kita kenal sampai saat ini. Orang aneh yang sangat berapi-api, dan selalu meneriakkan tentang masa mudanya. Mahito Guy adalah karakter fiksi dari anime dan manga Naruto. Sifatnya selalu bersemangat dan selalu berapi-api. Hal itulah yang menyebabkan dirinya diberi gelar Might. Kata Might sendiri berasal dari sebuah humor dan sebuah sindiran untuk pahlawan yang selalu bersemangat, yang muncul dalam beberapa cerita pahlawan super. Sebagai contoh adalah sebuah robot dari anime Might Gun. Yusha Tokyo Might Gun mendapat nama tersebut karena sikapnya yang selalu bersemangat dan terlihat norak. Hal itulah yang menjadi inspirasi bagi Masashi Kishimoto untuk menggambarkan sosoknya. Mirip seperti penggambaran karakter Might Guy, ia selalu bersemangat, bersikap seolah-olah ia adalah seorang pahlawan dengan sikap konyol dan pakaian yang sangat aneh. Guy berbadan kurus, dengan otot besar mirip seperti Bruce Lee. Ia adalah saingan terberat Kakashi dan memimpin sebuah tim yang beranggotakan Neji Hyuga, Rock Lee, dan Uchiha Tenten. Ia yang mungkin memberikan pengaruh besar pada penampilan maupun sifat Lee. Rambutnya seperti mangkok, juga ditiru oleh Lee. Ia juga punya ciri khas, pose lelaki sejati, yang membuatnya tampak eksentrik. Meskipun demikian, ia bisa terlihat serius, dan mampu membuat Madara Uchiha mengakui kehebatannya. Sebagai seorang guru, Guy selalu mengajarkan tentang filosofi pantang menyerah. Hal itu dikarenakan Guy selalu berjuang keras saat ia masih anak-anak. Ia bahkan kerap menantang Kakashi berduel saat ia kecil, walau ia selalu kalah. Guy mengajarkan kita untuk tidak pernah menyerah, walau kita selalu kalah. Karena kekalahan bukan akhir, namun saat kau berhenti berjuang, itulah akhir dari hidupmu. Guy tidak pernah malu dengan apa yang ia punya. Ia selalu maju karena ia ingin melampaui batas yang ada di dalam dirinya. Syarat untuk bisa mencapai kebahagiaan dan apa yang kau impikan adalah tahu mana yang berada di dalam kontrolmu. Semua itu dimulai dengan sebuah pemahaman yang jelas atas satu prinsip, yaitu mana yang ada di dalam kontrolmu dan mana yang bukan. Guy menerapkan filosofi itu
di dalam hidupnya tanpa sedikit pun mengeluh dengan apa yang menjadi batasnya dan terus berusaha untuk melampaui batas di dalam dirinya. Kemampuannya sebagai ninja banyak berfokus pada teknik taijutsu. Jutsu yang berfokus pada kekuatan fisik dan kecepatan yang luar biasa. Taijutsu seperti Omoto Renge, Konoha Senpu, dan Ura Renge yang dikuasai olehnya. Ia juga mempersenjatai diri dengan nunchaku, alat yang sering digunakan oleh Bruce Lee. Morning Pikoku, atau dalam bahasa Jepang yaitu Asa Kujaku. Jurus ini menciptakan pukulan yang dilancarkan penggunanya, membakar targetnya hingga hangus dengan pukulan cepat yang terus berlanjut. Hirudora, jurus ini merupakan pukulan paling cepat. Setelah membuka ke-7 dari 8 gerbang, Gai meletakkan telapak tangannya menghadap ke hadapan wajah lawannya dengan satu tangan dan menepuk itu dengan tangan yang lain. Dijadikan sebuah tinju yang menciptakan sejumlah besar tekanan udara. Ia membentuk segel tangan unik berbentuk harimau yang meluncurkan tekanan udara pada lawan dalam berbentuk harimau. Gai juga bisa membuka ke-8 gerbang Hachimon. Teknik itu yang mampu membuat Madara Uchiha mengakui kehebatan taijutsunya. Penggambaran dari semua jutsunya seolah menggambarkan filosofi hidupnya yang terus membakar semangat masa muda dan berpikir seolah di dalam dirinya masih banyak celah agar ia terus berusaha untuk menutup celah yang ada di dalam dirinya. Pada dasarnya, karakter adalah hasil dari sebuah sistem dan sebuah prinsip yang dibiasakan. Maito Gai mengajarkan kita bahwa kekurangan adalah senjata terbesar yang kita miliki. Tindakan yang paling berat itu adalah merendahkan diri kita untuk membunuh keangkuhan, memperlihatkan kebodohan, untuk mencemooh kebijaksanaan diri kita sendiri. Gai bukanlah orang yang keren dan super jenius seperti Kakashi dan Itachi. Namun dengan semua yang ia miliki, ia bisa disejajarkan dengan mereka berdua. Maito Gai sering diperlihatkan berpose seperti pria baik dengan jempol ke atas, kedipan mata, dan senyum kemenangan. Pose itu menyimbolkan optimisme dan kepercayaan diri karena saat ia berpose, ia berjanji bahwa kata-kata apapun yang menyertainya adalah benar sekarang atau akan benar pada waktunya. Semangat masa muda, dengan antusias ia mencoba memenuhi janjinya, terlepas dari investasi pribadi untuk melakukannya, untuk janji terpenting, kepada orang terpenting, dan untuk alasan terpenting. Air matanya juga sering mengalir di wajahnya saat ia berpose seperti itu. Walau terlihat seperti orang bodoh, pose aneh itu memiliki nilai filosofi yang mengandung banyak arti. Kelemahanmu bisa kau jadikan sebagai kemampuanmu. Banyak bicara berarti kau berharga. Lantang berarti kau riang. Keras kepala berarti kau bersungguh-sungguh. Sebuah kalimat yang mampu memfilosofikan sosok raksasa hijau dari Konoha di Perang Dunia Shinobi keempat, saat Hashirama dan Tobirama sudah terkunci oleh Madara, dan saat Naruto dan Sasuke sudah kalah. Di situ Gai menunjukkan semua yang ia punya. Seketika raksasa hijau dari Konoha berubah menjadi naga merah yang terus membara. Ia menunjukkan hasil dari kerja kerasnya. Ia menunjukkan filosofi yang selama ini ia bawa. Waktu musim semi tiba, daun-daun akan gugur dan pucuk daun yang baru akan bermunculan. Itulah puncak dari masa muda. Inilah waktunya untuk menjadi membara. Ia tahu setelah ke gerbang ke-8, ia akan tewas. Layaknya daun yang gugur, ia mempercayai semuanya kepada generasi baru. Generasi yang akan mewarisi tekadnya dan membawa angin kesejukan. Daun itu tidak hanya akan jatuh dan mati begitu saja, akan tetapi daun yang gugur akan menjadi nutrisi bagi daun muda yang baru. Gai percaya kepada filosofi itu. Gai mengajarkan kita siklus hidup yang sangat realistis. Mungkin sebuah kalimat yang mendefinisikannya adalah pergi tanpa rasa benci. Daun yang gugur tidak pernah marah pada cabang pohonnya. Daun tua itu justru tabah ketika dirinya digugurkan. Ada masa ketika daun yang tua perlahan mulai mengering. Ia tak dapat lagi menempel pada ranting, maka ia harus gugur. Lalu akan ada masa ketika pucuk daun baru tumbuh, muncul sebagai generasi baru yang menandakan kelanjutan hidup dari sebuah pohon. Daun yang gugur tidak pernah marah pada cabang pohonnya. Daun tua itu justru tabah ketika dirinya digugurkan, sebab memang ia tahu sudah waktunya untuk gugur. Sudah cukup baginya untuk menghias pohon dengan warna hijau cerahnya. Usai pula tugasnya menjadi dapur oksigen bagi semua makhluk hidup. Daun gugur rela pergi tanpa rasa benci. Sebaliknya, daun yang gugur menyimpan kepercayaan
kepada pucuk daun yang baru tumbuh menggantikan posisinya. Daun gugur percaya bahwa para tunas baru itu mampu mengemban tugasnya dengan baik, sedang para daun yang baru tumbuh itu datang dengan rendah hati, tidak sombong hanya karena ia berada di puncak pohon. Mic Guy, orang konyol yang banyak memberikan kita pelajaran tentang makna dari sebuah kehidupan. Jika kau mengetahui kelemahanmu, kau bisa konsentrasi pada kelebihanmu. Itulah filosofi yang dipercaya oleh Guru Guy. Kemenangan yang sesungguhnya bukan ketika kau menang melawan seorang yang kuat. Kemenangan sesungguhnya adalah saat kau mampu melindungi orang-orang yang kau sayangi. Sedikit kata penutup yang saya kutip dari Mic Guy atau Maito Dai. Maaf kalau ada kata-kata yang salah atau video yang kurang dalam penyampaiannya. Silakan beri masukan di kolom komentar agar kedepannya video yang saya buat dan saya sajikan untuk kalian bisa lebih baik lagi. See you and thank you.